Dipanggil Fajri kelas 9B, silahkan ke kantor. Sekali lagi dipanggil Fajri kelas 9B, silahkan ke kantor.
Oke, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Apa itu sumber daya alam? Coba satu-satu aja dulu. Apa nih? Sumber daya alam. Ferdi, apa sumber daya alam Ferdi? Pengertian sumber daya. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 yang disebutkan bahwa sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, dan sumber daya alam non-hayati. Nah, secara sederhananya adalah sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya supaya sejahtera, seperti air, tanah, hutan, tambang, hasil laut, udara, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya alam terbagi pula menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable. Artinya, sumber daya yang bisa dipakai lagi karena bisa tumbuh atau diperbarui oleh alam dalam waktu yang cepat. Contohnya apa? Apa itu? Pohon, oke. Apa lagi? Air. Terus? Tanah bisa apa? Udara. Terus? Yang lain ada lagi? Mata cahaya matahari. Terus apa lagi? Dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable. Artinya, sumber daya yang jumlahnya terbatas dan butuh waktu sangat lama, yaitu ratusan bahkan jutaan tahun untuk terbentuk. Jadi, kalau habis sangat sulit untuk diganti. Apa contohnya, Arif? Siapa? Ya,
Yang kedua adalah sumber daya alam tambang. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upacara pencarian, penambangan atau penggalian, pengelolaan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Yang ketiga adalah sumber daya alam kemaritiman. Nah, sumber daya alam laut adalah unsur hayati dan non-hayati yang terdapat di wilayah laut. Potensi sumber daya alam laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Nah, selanjutnya kita akan memasuki yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam secara terus-menerus dapat membuat daya dukung lingkungan kepada kehidupan menurut seiring berjalannya waktu. Potensi sumber daya alam dapat mengalami perubahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Jumlah populasi manusia semakin lama semakin meningkat. Hal ini tentu saja meningkatkan juga kebutuhan konsumsi. Nah, ketika kebutuhan konsumsi meningkat, tentu saja eksploitasi sumber daya alam juga meningkat. Ketika terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, tentu akan berdampak pada lingkungan yang justru mengakibatkan jumlah sumber daya alam menurun. Nah, oleh karena itu, dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar dampak negatif dapat diminimalkan dan potensi sumber daya alam tetap lestari. Selanjutnya adalah C, yaitu sumber daya manusia. Indonesia memiliki modal yang penting dalam pembangunan. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Hal ini tampak pada jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa. Nah, kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi kemajuan sebuah bangsa. Kualitas sumber daya manusia bergantung pada pendidikan. Definisi sumber daya manusia atau pengertian sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial, atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan daya pikir dan daya fisik seseorang. Nah, bagaimana kualitas sumber daya manusia di Indonesia? Kualitas sumber daya manusia di Indonesia memengaruhi terhadap kemajuan sebuah bangsa. Cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada keberhasilan negara tersebut memberikan pendidikan kepada penduduknya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kalau gitu, Ibu kasih tugas ya. Arif, tolong bagikan kertas ini sama teman-temannya.
dimulai. It's time to begin the second lesson.